Nah, yang terakhir, bagaimana meningkatkan kepercayaan anak Anda? Cintailah anak Anda. Pujilah anak Anda pada saat yang tepat. Bantu anak Anda untuk membuat suatu target yang masuk akal. Jangan orang tua memberikan target yang tidak masuk akal. Mintanya, anak harus dapat 100. Pokoknya kalau nggak 100 pulang digebukin. Waduh, anak saya punya teman waktu di SMP, itu sampai nangis dia dapat nilai 92 ulangan sains. Nangis, cerita ke anak saya, dia nggak berani pulang. Anak saya sampai gini, kenapa nggak berani pulang? Ternyata dia bilang papanya menargetkan dia harus dapat nilai di atas 98. Kalau dia nggak dapat nilai 198, pulang dipukulin. Bayangin, anak kecil kelas 6 harus melakukan atau merasakan stres yang luar biasa seperti itu. Itu kasihan sekali. Jangan kita punya target yang tidak masuk akal. Berikan anak kita kesempatan untuk mereka berkembang sebagaimana mereka mampu. Yang penting perhatian kepada mereka, waktu untuk mereka. Pelan-pelan kita akan bisa membawa mereka untuk satu keberhasilan di tempat mereka masing-masing, di wadah mereka masing-masing, di bakat mereka masing-masing. Ya. Berikan contoh bagaimana cara mengasihi diri sendiri dan berbicara secara positif. Kalau kita sendiri nggak mengasihi diri kita dan kita sering bicara kotor, bicara kasar, maka anak kita pun akan belajar. Jadi tolong Bapak Ibu hindari kata-kata makian, kata-kata umpatan, karena mereka akan belajar. Dan ini benar-benar dampaknya luar biasa. Yang tadi saya katakan TK, SD kelas 1, SD kelas 2. Itu yang namanya nyerap apa yang kita lakukan, itu cepat sekali. Dan anak 10 tahun ke bawah, nyerap bahasa itu seperti spons. Seperti itu dia kayak disedot aja tuh air. Gampang sekali. Jadi kalau Anda mau mengajar anak bahasa, ajarkanlah di bawah 10 tahun. Itu cepat banget. Mereka bisa nerimanya tuh cepat sekali. Tapi kalau kita mau mengajarkan hal-hal yang baik, norma-norma yang baik, itu TK sampai kelas 2 itu cepat sekali. Dan ini juga kalau kitanya salah, kita ngajarin yang salah, yang jahat, yang jelek, itu juga cepat sekali. Ini ada contoh juga sedikit dari anak saya waktu kelas 2 SD. Gurunya di kelas itu, kalau marah sama anak, sering sekali ngomong begini. Bayangin setahun dia dengar kalimat yang sama. How come you do that? How can you do it? I don't believe it. Gitu. Tiap hari dia dengar kalau dia lagi marah sama anak. Suatu hari dia pulang ke rumah, papanya jatuhin barang. Ini kelas 2 nih, umur 7 tahun. Dia bisa telok pinggang, dia begini nih. Papa, how can you do it? Don't you see that? Gitu. Waduh, saya sampai loncat. Hampir saya tabok anak saya. Saya sampai gini, Cika, kenapa kamu jadi gak sopan gitu ngomong sama papa? Siapa yang ajarin kamu ngomong seperti itu? Saya marah, raise intonation saya. Kaget banget. Gak pernah, dia kan anak pendiam. Gak pernah dia ngomong seperti itu. Ternyata, selidik punya selidik. Dia cerita sama saya gini. Emangnya Cika gak boleh ngomong gitu sama papa? Miss Kobi selalu ngomong gitu di kelas. Miss Kobi ngomong gitu di kelas, ngomong apa? Ya kalau dia marah sama anak, dia selalu ngomongnya kayak gitu, sambil telak pinggang. Cika pikir Cika juga bisa begitu sama papa. Waduh, dari situ Bapak Ibu, saya langsung gini, masalah. Berarti apa yang kita ngomongin kalau sama anak kecil yang umur-umur itu tuh, langsung nyerap ke sini, langsung dipraktekkan tanpa dia merasa itu bersalah. Itu nggak bagus, gitu. Nah, itu pengalaman sekali lagi saya bagikan supaya Bapak Ibu sadar hati-hati dalam bicara pada anak ya. Terus tanamkan sifat mandiri dan penuh petualangan. Terus ajarkan bagaimana cara bangkit dari kegagalan. Jadi kalau dia salah, dia gagal, katakan gagal itu is not everything. Justru dengan gagal kamu akan bangkit untuk jadi lebih baik. Kalau kamu nggak pernah gagal, kamu nggak tahu yang mana salah, yang mana benar, yang mana bagus, yang mana jelek, kamu nggak tahu gitu. Misalnya bertanding, kalah gitu. Jangan kitanya terpancing emosi. Kenapa sih anak saya kalah? Aduh, kamu sih tadi kenapa begitu? Kamu udah ajarin, kamu mukulnya mesti begini, berenangnya mesti begini. Kamu bisa kalah di teman kamu, begini. Waduh, makin begitu dia makin gugup, makin senewan. Tapi kalau sampai dia kalah, sampai dia gagal, ajarkan bahwa dari kegagalan itulah, dari kekalahan itulah, kamu akan tampil lebih baik. Terus kasih tunjuk, misalnya gini, kamu bertanding renang, kamu kalah dari sebelahnya, detik dia lebih cepat daripada kamu.
Jadi kamu sekarang pakai patokan dia. Kamu bisa nggak detiknya seperti itu? Kamu latihan lagi lebih lanjut supaya kamu bisa menyamai dia. Kalau nanti dia bisa lebih baik lagi, kamu kejar lagi supaya bisa menyamai dia. Tapi jangan karena kegagalan, kamu akhirnya putus asa dan kamu berhenti. Jadi kita tanamkan tuh, bagaimana cara bangkit dari kegagalan. Jadi kitanya orang tua jangan ikut senewan kalau anak bertanding, ikut marah-marah, ikut ngomel-ngomelin dia, sampai akhirnya dianya down gitu. Tapi yang ada kita harus bersikap tenang, kita harus ngomong baik-baik sama dia, dan ingatlah Bapak Ibu, kegagalan, kekalahan, bukan satu yang mematikan sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru dari kegagalan itulah kita bisa bangkit lagi untuk menjadi lebih baik. Ya, terus tanamkan sifat mandiri, penuh petualangan, berikan semangat agar mereka mau berolahraga, melakukan kegiatan fisik. Karena dengan dia bisa bergerak, anak kecil bisa bergerak, maka segala motoriknya semua bisa bekerja dengan baik dan bisa ada koneksi yang baik dengan otak mereka. Nah, sekian presentasi saya malam hari ini dan saya balikan kepada panitia. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Oke, terima kasih Bu Mimi. Materinya sangat menarik sampai jam segini, tapi masih banyak yang bertahan. Iya, minta maaf kelamaannya. Hebat-hebat semuanya. Bu Mimi, kita sudah dapat beberapa pertanyaan, cukup banyak juga, tapi kami cek ada beberapa yang bertanya tapi sudah left. Maka yang akan kita jawab adalah pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan dan masih ada pada webinar Zoom ini.